Iblis itu sok pinter, teman-teman. Minteri wong. Karena dia ini sudah biasa dihormati di langit sana. Biasa dihormati. Dia punya keyakinan bahwa Allah itu maha kuasa. Allah maha pencipta. Tetapi semulaikan matakan kepinteran. Imannya kepada Allah itu cacat. Dia iman kepada Allah, tetapi tidak iman kepada kebijaksanaan Allah. Tidak iman dengan perintah Allah, bahwa perintah Allah itu mesti mengandung kebijaksanaan, kebaikan. Sehingga dia akhirnya menolak perintah Allah, akhirnya dia dilaknat oleh Allah SWT. Jadi setelah orang itu iman kepada Allah, maka kita ini harus taslim, tunduk, menyerah. Bagaimana penyerahannya? Mengikuti perintah Allah. Bagaimana cara mengetahui perintah Allah? Dari Rasulullah SAW. Yang perintah Allah ini sudah diriwayatkan oleh para sahabat, murid-murid pertama Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai sekarang. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada Rasul. Kemudian keyakinan kepada negeri akhirat. Keyakinan kepada negeri akhirat. Bahwa dunia ini bukanlah tempat kita yang sebenarnya. Tempat kita yang sebenarnya adalah negeri akhirat. Maka masalah kita yang sebenarnya adalah masalah nanti di akhirat. Kemuliaan kita yang sebenarnya adalah kemuliaan di akhirat. Kehinaan yang sebenarnya adalah kehinaan yang di akhirat. Jabatan yang sebenarnya adalah jabatan di akhirat. Ada orang datang pada seorang ulama, saya ini punya masalah ini, masalah ini, masalah ini. Betul-betul masalah yang sangat menyulitkan. Maka kata para ulama, itu bukan masalah. Masalah yang sebenarnya itu, kamu bisa mati dalam keadaan Islam atau tidak. Masalah yang sebenarnya itu adalah apakah kamu bisa menjawab pertanyaan malaikat di kubur atau tidak. Masalah yang sebenarnya itu kamu akan masuk surga apa masuk neraka. Inilah masalah sebenarnya. Sekarang ini orang ini masalah-masalah yang kecil dibesar-besarkan dan masalah yang besar dikecilkan. Bagaimana semulaikan Allah Ta'ala kalau ada orang itu punya anak, anaknya tidak makan sehari, maka satu kampung geger semua. Tapi kalau tidak salat 1 bulan, 2 bulan, nggak ada orang ngurus. Ya nggak semulaikan. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masalah yang sebenarnya ini semulaikan Allah Ta'ala masalah akhirat. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang namanya takwa itu pertama kali meluruskan keyakinan kepada Allah dan Rasulnya dan kepada negeri akhirat. Ini asasnya. Kemudian yang kedua semulaikan yang namanya takwa itu, ibadahnya harus diperbaiki. Ibadah itu adalah hubungan langsung kepada Allah. Salat, zikir, doa, baca Quran, puasa, ini namanya ibadah. Jadi ibadah kita harus kita perbaiki. Kalau yang sudah mampu haji, umroh, tapi ibadah yang tertinggi adalah sholat. Ibadah yang tertinggi itu sholat. Umumnya orang kampung namanya ibadah tertinggi itu haji. Ya. Karena nanti habis haji dipanggil Pak Haji. Ya. Padahal ibadah yang tertinggi itu adalah sholat. Puncaknya ibadah itu sholat.
Sehingga untuk menerima perintah sholat ini baginda Nabi diangkat ke langit sampai naik ke Sidratul Muntaha. Di tempat yang Jibril pun tidak bisa naik ke situ. Di situ Nabi mendapatkan perintah sholat langsung dari Allah SWT. Ini saking pentingnya sholat. Maka sholat itu harus diperhatikan betul-betul. Dulu para sahabat ketika menerima perintah sholat ini gembira sekali mereka. Gembira sekali. Para sahabat itu memahami sholat itu bukan hanya sekedar satu kewajiban. Tetapi sholat itu adalah karunia Allah. Hadiah Allah. Sholat itu adalah menghadapnya seorang hamba kepada Allah. Para sahabat dulu memahami sholat itu kita diizinkan menghadap kepada Allah, berarti selesai seluruh masalah kita nanti. Nah, itu para sahabat dulu memahami sholat seperti itu. Maka mereka ini gembira menerima perintah sholat itu gembira. Padahal perintah sholat pertama itu sebelum sholat 5 waktu itu kelihatannya sangat berat sekali semuanya. Jadi perintah sholat sebelum sholat 5 waktu itu perintahnya itu tidak dihitung rakaatnya, tapi dihitung jamnya. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Kamu sholat malam separuh malam atau lebih sedikit atau kurang sedikit. Jadi tidak dihitung berapa rakaat sholatnya itu. Pokoknya sholat itu separuh malam. Nah kalau malam itu 12 jam berarti ya 6 jam. Sholat itu 6 jam atau lebih sedikit atau kurang sedikit. Itu baru pertama masuk Islam itu para sahabat itu diperintah sholat seperti itu. Tapi para sahabat itu gembira, Masya Allah. Kalau kita tiap malam diizinkan 6 jam menghadap kepada Allah, alangkah bahagianya. Selesai seluruh masalah. Inilah semalakan antara kita harus memahami sholat. Nabi mengatakan man hanat alaihi sholah bahwa indallahi ahwan. Barang siapa yang meremehkan sholat, maka dia ini adalah orang hina di sisi Allah. Sudah gak ada nilainya. Kalau orang itu menganggap sholat ini barang besar, karunia Allah besar. Seorang hamba yang diciptakan daripada tetes air mani, kok boleh menghadap kepada Allah pencipta alam semesta, penguasa alam semesta. Gembira. Nah ini orang mulia di sisi Allah SWT. Ibadah-ibadah yang lain dijaga juga. Setiap ibadah ada fadilahnya yang khas. Maka ini ibadah-ibadah ini harus kita jaga betul-betul. Habis sholat, baca ayat kursi, ini dijamin oleh Allah nanti akan selamat sampai sholat lagi. Sebelum subuh, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Maka Allah akan mudahkan urusan-urusan dunianya. Rizki akan datang dengan andap asor kepada dia. Jadi ini penting kan. Kalau ini kamu amalkan, tidak akan ada lagi orang yang mengatakan saya mau keluar tidak punya bekal. Nggak ada. Karena gak gelem diritan akhirnya melarat. Saya pernah khususi di Kiai di Kediri sana. Itu pintunya ditulisi banyak wirid, oke duit katanya. Katanya Kiai itu ditulis di pintu. Saya heran. Ini apa ini Pak Kiai ini kok tulisannya kok aneh sekali. Ya memang begitu itu kok. Aneh kenapa? Saya ini dulu nggak punya apa-apa,
Pokoknya wiridan saja, tahu-tahu punya rumah, punya anak, punya istri, punya masjid, punya pesantren. Bondo ini wiridan tok, modalnya wiridan tok. Enggak punya modal apa-apa. Jadi ini diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Kalau orang itu jaga amalan-amalan ibadah-ibadah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan urusan-urusan rezeki dia. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa senantiasa istighfar, terus istighfar, maka Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya, dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari tempat yang dia tidak sangka-sangka. Istighfar. Nah, mulaikan Allah SWT. Banyak hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata Syekh Abdul Wahab paling sedikit 313. Kalau bisa 1000. Ini fadilahnya apa? Ini cerita dalam sejarah orang yang senantiasa punya prinsip hasbunallah wa ni'mal wakil ini, walaupun musuh itu datang dari segala arah, akhirnya dia sukses. Kalau menghadapi masalah-masalah, ancaman-ancaman, teror-teror, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kembali kepada Allah. Begitu dulu orang-orang dulu itu menyelesaikan masalah dengan amal. Sekarang orang menyelesaikan masalah dengan amwal, dengan harta benda. Maka datang orang-orang ke Syekh Abdul Wahab. Ini di rumah saya ada masalah begini, masalah begini, masalah begini. Apa yang harus saya buat? Kata Syekh Abdul Wahab, kita sekarang jauhlah. Katanya jawabnya, jauhlah dulu. Diajak jauhlah. Kamu harus tahu kenapa saya jauhlah ini, ngajak jauhlah kamu. Karena dengan dakwah, doa-doa kita akan makbul di sisi Allah. Maka jauhlah dulu, dakwah, sampaikan kepentingan agama pada umat. Setelah itu doa. Terus kamu buat tiap hari seperti ini. Nanti masalah-masalah itu akan diselesaikan oleh Allah. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan karena ada masalah kemudian dakwahnya berhenti. Bukan, jangan seperti itu. Tetap kerjakan sekemampuannya, kemudian doa. Karena syaratnya doa itu makbul kalau ada dakwah. Terus dakwah menurut kemampuannya, kemudian doa, nangis sama Allah. Dakwah lagi, doa lagi. Dakwah lagi, doa lagi. Nanti Allah akan selesaikan masalah. Nanti dimulaikan Allah Ta'ala. Ini ibadah diperbaiki. Kemudian muamalah ini. Yang pertama kali meluruskan iman, ini namanya takwa. Yang kedua meluruskan ibadah. Kemudian yang ketiga meluruskan muamalah. Kita ini dalam mencari rezeki ini harus kita pahami ini ujian. Allah itu menjadikan kita perlu makan, perlu minum. Ini memang disengaja oleh Allah untuk ujian. Allah menjadikan kita perlu kawin, perlu rumah. Kalau malaikat nggak perlu kawin, nggak perlu makan, nggak perlu minum. Karena malaikat diciptakan bukan untuk diuji. Nah, manusia ini diciptakan oleh Allah memang untuk diuji. Nah, ujiannya itu apa? Hajat-hajat ini, keperluan-keperluan itu ujian dari Allah kepada manusia. Kita lapar, apakah kita mencari makan dengan cara agama atau tidak? Kita perlu kawin, apakah kawinnya dengan cara agama, apa kawin dengan tidak cara agama Allah? Kalau kawin kita ini dengan cara agama, maka ini mendatangkan ridho Allah, mendatangkan barokah,
mendatangkan kebaikan-kebaikan. Kalau orang itu kawin dengan cara yang benar, maka orang tuanya jadi gembira, ya, tetangga-tetangga pun ikut gembira. Ya. Tapi kalau orang melampiaskan nafsunya tidak dengan cara yang benar, nanti akan digebuki orang. Ya. Jadi di dunia saja yang ada kehinaan, yang ada itu kehinaan, belum lagi nanti di akhirat. Itu mulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dijadikan oleh Allah perlu rumah. Ini ujian dari Allah, apakah kita membuat rumah dengan cara syariat atau tidak, dengan cara agama atau tidak. Allah berkuasa menjadikan kita ini tanpa perlu rumah seperti malaikat. Allah kuasa. Allah menjadikan kita perlu rumah untuk menguji kita. Bagaimana bikin rumah? Rumah yang sesuai dengan agama. Bagaimana rumah yang sesuai dengan agama itu bagaimana? Rumah yang kalau kita masuk rumah itu jadi mudah amal agama. Itu namanya rumah yang sesuai dengan agama. Ini tempat laki-laki tersendiri, ini tempat perempuan tersendiri, ya kan? Bagaimana rumah itu tidak bisa melihat keluar dan yang luar tidak bisa melihat ke rumah. Jadi kita ini rumah depan dipasang kaca-kaca. Ini tidak sesuai dengan agama ini. Karena kalau kita duduk di sini akhirnya kita melihat orang-orang yang lalu lalang di depan rumah kita, di depan jalan. Wanita lewat kita tahu, perempuan tahu, apa tahu. Akhirnya rumah ini malah menyulitkan kita amal agama. Kelihatannya rumah sebetulnya tempat pengintaian.